Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kembali kita ke acara selanjutnya yaitu hikmah halal bihalal yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Wahyudi. Monggo Bapak. Cek. Konsentrasi sedaya Bapak Ibu. Ingkang dipun tenggo-tenggo sampun kondur. Ananging sumangga kita sejenak sareng-sareng hudurul qulub wonten ing punika majelis supados punapa sumados kegiatan ingkang kita laksanaken punika berkah manfaat fidini fid dunya wal akhirah. Kula wali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab dengan semangat saya doakan semoga masuk surga. Yang jawab dengan semangat walaupun Pak Bupati sampun tidak, doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kula maosaken Bapak Ibu sedaya. Makanya kula nyuwun mik ingkang boten wonten kadhipun. Halo. Kula nyuwun mik ingkang boten kadhipun. Awit menapa senajan Pak Bupati sampun jegar ning kula raosipun tesih grogi. Awit menapa panggenanipun kula panjenengan sedaya. Kula rumiyin di DPP. Alhamdulillah lewat perjuangan seluruh teman-teman juga kebijakan dari pemerintah saat punika sampun boten dados GTT. Ananging sampun dados ASN. Pramila alhamdulillah kalau wau ketua secak Mas Deni punika nangis. Alhamdulillah Pak, teman-teman yang kuyung kegiatan ini sehingga teman-teman semua mau hadir di acara ini. Tepuk tangan buat GTT-PTT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qallallahu ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Shadaqallahu nabi wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Panjenenganipun Bapak Bupati ingkang tansah kita hormati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang ingkang dipun wakili ingkang dipun wakili Kabid Bidang GTK, Bapak Ketua PGRI, Bapak Forkom Pincang Kecamatan Secak, Ketua PGRI Kecamatan Secak, K3S Kecamatan Secak, Ketua PTT baik kabupaten ataupun kecamatan Secak yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga hadir di tengah-tengah kita orang tua kita yang alhamdulillah beliau termasuk sejarah bagian dari GTT, perjuangan GTT ataupun PTT di lingkungan kecamatan Secak khususnya dan Kabupaten Magelang pada umumnya. Beliau adalah orang tua saya, Bapak Muhammad Ikhwan. Kita doakan hidupnya semoga senantiasa bermanfaat, berkah, barokah, dan selalu kita tunggu doanya. Juga hadir ibu kita, Ibu Aryati. Insya Allah di bulan ini beliau
tugas sambilannya sebagai ASN sudah selesai. Kita juga mendoakan mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, penuh keberkahan dan senantiasa mendoakan kita semua. Mengapa saya sampaikan tugas sampingannya sudah selesai? Karena tugas pokok kita adalah wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia dan jin tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah. Dados ASN, dados bupati, dados camat punika namung sampingan Bapak Ibu sedaya. Tugas pokok kula punika inggih punika salat karo ngenteni mati. Punika Bapak Ibu sedaya. Pramila sumangga apapun profesi kita, apapun kegiatan kita, kita landasi dengan ibadah. Insya Allah menjadi berkah. Masyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Cek nun sewu. Saya tidak harus berdiri di depan. Biar suasananya agak lihat, monggo Bapak Ibu sekalian waktu disana. Di monggo waktu disana. Kecuali Pak Imam bisa ketinggalan orang dari Allah bersis. Di monggo dari Allah. Kamu tekan sengaja monggo dari Allah. Semuanya siap. Hadap kanan, gerak. Hadap kanan. Kasih tadi insya Allah dua-duanya sudah terjawab oleh Bapak Bupati selaku pemangku kebijakan Kabupaten Magelang. Amin Allahumma amin. Monggo Bapak Ibu sedaya asmanipun dipun sukaaken wonten ing pundak rencana kajipun. Saya hitung sampai 58. 1 2 3 4 5 6. Monggo lalu pijet pundakipun rencanaipun. Sambil tirukan apa yang saya ucapkan. Saudaraku, saya doakan kamu semoga keluargamu diberi sakinah mawaddah warahmah, anak-anakmu menjadi anak yang sholih dan sholihah. Semoga kita semua senantiasa istiqomah. Insya Allah kalau katibalan Allah kati husnul khotimah. Amin. Monggo sekarang balik diri. Monggo yang dengan 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Saudaraku, saya doakan kamu cita-cita kita semua untuk menjadi ASN segera terkabulkan. Teman-temanku, pijatanmu enak sekali. Moga tasih konsentrasi nggih Bapak Ibu sedaya. Santi mawon semoga ingkang badhe
ngerokok nggih, ngerokok. Kita lajengaken. Salajengipun sumangga sareng-sareng kita ngaturaken raos syukur kita wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Awit punapa awit Allah sampun mapinten-pinten paring kenikmatan dumateng kita sedaya sehingga kita saged manunggal nyawiji karsa wonten ing aula SMP Negeri 2 Secang punika kanthi sehat boten wonten alangan satunggal punapa. Pramila sumangga kasukuran punika kita ikraraken kanthi kalimat alhamdulillah wa syukur la haula wala quwata illa billah. Sumangga jawab pertanyaan kula menawi samangke saged kompak, saged sareng-sareng pengajianipun rampung juk kundur. Mekaten nggih Bapak Ibu sedaya. Nggih kompak banget. Paringi sehat. Jawab Bapak Ibu alhamdulillah. Wong kawruh jawab kanthi kompak kok. Nggih, paringi sehat. Alhamdulillah. Rezeki lancar. Alhamdulillah. Saged tidak halal halal. Alhamdulillah. Mugi-mugi SK dan mandang. Alhamdulillahirabbil alamin. Punika kalimat syukur Bapak Ibu sedaya. Saya teringat tentang kalimat syukur punika. Al-Qur'an sudah memberitahukan kepada kita begitu susahnya seseorang itu untuk melakukan syukur. Sehingga Al-Qur'an mengingatkan kepada manusia, kepada hambanya untuk bersyukur itu sebanyak 75 kali. Betapa susahnya orang bersyukur itu. Padahal di situ sudah dijelaskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabal lasyadid. Orang yang mampu bersyukur maka Allah akan mendatangkan, akan menambah kenikmatan itu. Tetapi Allah akan memberikan azab yang sangat sedih terhadap orang-orang yang mengingkarinya. Ada seorang kiai ditanya oleh seorang bapak-bapak, tapi dilalai bapak-bapak ini bukan pegawai, tidak tetap di Kabupaten Magelang. Bapak-bapak ini bertanya, wahai Pak Kiai, tolong beri solusi terhadap hidupku. Saya ini sudah berkeluarga, mempunyai seorang anak, juga mempunyai rumah tempat untuk bertinggal. Tetapi apa? Tetapi setelah anak saya besar, mereka pada protes kepada saya. Protesnya bagaimana? Mereka meminta dibangunkan rumahnya lebih besar. Sehingga apa? Sehingga tidak berdesak-desakan ketika mereka berkumpul di rumah. Kemudian Pak Kiai ini menjawab, wahai Bapak, pergilah ke pasar, kemudian belilah seekor domba. Nah, ada kopi sebentar. Iklannya lewat dulu. Kalau betul sak kopi Mas, air putih betul apa-apa. Kemudian sang bapak ini pergi ke pasar, membeli seekor domba dan dibawa ke rumah. Tapi dia dipesan oleh Pak Kiai bahwa domba ini harus ditidurkan di dalam rumah. Istri dan anak-anaknya pada protes. Ya,
kok ayah, Pak, bapak ini stres, bapak ini gila, atau bapak ini tidak waras? Sudah rumah kita ini kecil, berdesak-desakan, kok kambingnya disuruh tinggal di dalam? Kinten-kinten nek panjenengan ngoten niku ibu-ibu, halo. Yang di belakang ibu-ibu, halo. Nggih. Kinten-kinten menawi makaten ibu-ibu protes napa mboten? Ibu-ibu protes nggih, protes. Kemudian karena pusingnya bapak ini sowan kepada kiai lagi. Wahai Pak Kiai, saya sudah melakukan perintah dari Pak Kiai. Saya sudah membeli kambing dan kambing ini sudah saya tidurkan di dalam rumah. Tetapi anak-anak dan istri saya semua pada protes karena tidak tahan dengan aromanya kambing ini. Nah, kemudian Pak Kiainya komentarnya bagaimana Bapak Ibu sekalian? Wahai Bapak, silahkan pergi ke pasar lagi dan membeli kambing lagi. Lalu kambing ini ditidurkan di dalam rumah lagi. Karena kepatuhannya pada seorang kiai, akhirnya bapak ini pergi ke sawah lagi, sampai di sawah membeli domba lagi. Kemudian dombanya ini dibawa pulang dan dipelihara untuk ditidurkan, dirawat di dalam rumah lagi. Tambah pusing lagi anak dan istrinya. Ayah itu sakit berpikir buat itu, sudah rumahnya sesat, masih ditambahi 2 kambing lagi, baunya, aromanya, kotorannya betul-betul mengganggu bapak. Seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya dalam kebingungannya si bapak ini sowan kepada Pak Kiai lagi. Pak Kiai, dawuhipun panjenengan semua sudah saya lakukan, tetapi dampaknya saya malah dimarah-marahi oleh keluarga saya, oleh istri saya dan oleh anak saya. Lajeng kados pundi Pak Kiai? Akhirnya Pak Kiai dengan santai sudah saiki 2 kambing itu dibawa ke pasar dan dijual lagi. Nah, kemudian bapak ini mengambil kambing itu dan dijual lagi, dibawa untuk dijual lagi ke pasar. Akhirnya apa anak-anak? Akhirnya seluruh keluarga itu terbebas dari bau kotoran kambing. Intinya apa Bapak Ibu semua? Ternyata untuk menjadi seorang hamba yang bersyukur, kita harus mengalami kesulitan terlebih dahulu. Coba kalau dari awal rasa syukur itu sudah tertanam dalam hati kita, tentunya tidak akan melalui proses seperti itu. Inilah makanya syukur senantiasa selalu diawali di dalam setiap aktivitas kita. Bapak Ibu rahimakumullah, tidak lupa sholawat dan salam terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika nanti di yaumil mahsyar, semua umat Nabi itu mencari nabinya untuk meminta syafaat. Umatnya Nabi Adam mencari Nabi Adam untuk meminta syafaat. Umatnya Nabi Nuh mencari Nabi Nuh untuk meminta syafaat Nabi Nuh. Umatnya Nabi Musa mencari Nabi Muhammad untuk meminta syafaat. Tetapi Nabi Musa menjawab, saya tidak bisa memberi syafaat, karena yang bisa memberi syafaat pertolongan adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersama-sama bersolawat. Bapak Ibu, monggo sami solawat katur kanjeng Nabi Muhammad. Ingkang
paring syafaat wonten donya ugi lan akhirat. Allahumma fil sinten ingkang maos sholawat Allah Nabi Muhammad paring syafaat mugi kita saged selamat wonten donya ugi akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad syafi'il wa alihi wa sahbihi Allah wa sallim ala Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punika rasul ingkang terakhir utawi khatamul anbiya. Kathah teladan-teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita contoh dan kita aplikasikan, kita terapkan di dalam kehidupan ini. Salah satu dari contoh keteladanan Nabi Muhammad SAW yang kita contoh adalah bahwa Nabi Muhammad punika kagungan sifat pemaaf. Di Indonesia seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa tradisi halal bihalal punika sudah merupakan adat istiadat yang berkembang di lingkungan masyarakat kita. Makanya ada kesalahan konsep. Yang pertama, ketika mereka banyak datangnya hari raya Idul Fitri itu dengan mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Padahal apa Bapak Ibu semuanya? Padahal ketika datang hari raya Idul Fitri yang kita ucapkan adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim siyamana wa siyamakum kul amin wa antum bil khair. Ya Allah, terimalah puasanya, sholat tarawihnya, sedekahnya seluruh anggota PTT Kabupaten Magelang, dan berilah kebaikan 11 bulan yang akan datang sampai datangnya bulan puasa di tahun berikutnya. Inilah bulan puasa, momentum kita sebagai manusia untuk meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, puasa itu hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan konsep hablum minallah. Kalau kita mempunyai salah, mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai sholat kita mengucapkan astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Insyaallah dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hablum minannasnya, kalau dosa kita belum dimaafkan oleh orang lain, maka Allah tidak akan memaafkan. Miskola
habati min hordali min maksiati au dambi dakhalana. Barang siapa di dalam hatinya masih ada sedikit dosa, sedikit kemaksiatan, maka besok kalau akan melewati suratul mustaqim, maka dia tetap akan masuk ke dalam neraka terlebih dahulu. Inilah momentum halal bihalal untuk meminta maaf kesalahan kita kepada sesama manusia. Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Fusilat ayat 30, wa abshiru bil jannati in kuntum tu'adun. Setelah kita semua bersih dosa kepada Allah, dosa kepada manusia, kita akan masuk surga dengan penuh kesenangan, dengan penuh kegembiraan seperti yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang tansah kita hormati, ada sebuah kitab yang di situ memuat 3 ciri-ciri ahli jannah, 3 ciri ahli surga. Salahun min akhlakil ahli jannah. Setelah ulang ini kok nanti kita berintrospeksi, kita bermuhasabah diri, oh ternyata di dalam hatiku ada ciri-ciri. Ketika itu berarti saya nanti akan menjadi penghuni surga. Oh, di dalam diriku kok ora ono ciri-ciri kuwi, berarti aku bukan ahli surga. Ketiga ciri-ciri itu apa, Pak? Yang pertama adalah silman kotoan, menyambung tali silaturahmi terhadap orang yang memutus persaudaraan kepada kita. Momentum halal bihalal mudah-mudahan mampu merekatkan, mampu menyambung tali silaturahmi di antara kita. Walaupun batuk kita, jejak kita hitam, terlalu sering sujud, tasbih-tasbih yang kita putar untuk berzikir sampai protol kabeh, Al-Quran yang kita baca sampai sobek semua, tetapi kalau sama saudara kita tidak akur, itu bukan ciri-ciri penghuni surga. Yang kedua, memberi kepada orang yang tidak memberi kepada kita. Kita lihat datangnya Ramadan ini dilanjutkan dengan sawal. Tradisi sawal ini banyak di antara kita itu hanya bales-balesan. Kita nyumbang kepada teman kita, karena kita disumbang, kita kembali lagi menyumbangkan kepada teman kita. Tradisi kita diaturi mentok, kita dikirimi mentok, mentok tak kandani, yaitu kita balik lagi ngirimi bubu. Ini bukan termasuk ciri-ciri ahli surga. Tetapi kita memberi kepada orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Makanya dicontohkan kita itu memberi kepada fakir miskin. Kita tidak pernah diberi sesuatu oleh fakir miskin. Tetapi kita dengan penuh keikhlasan kita memberi kepada fakir miskin. Inilah ciri-ciri orang yang ahli surga. Kita tidak pernah diberi uang oleh Pak Bupati, tetapi kita memberi hadiah kepada Pak Bupati. Itu namanya upeti. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu memberi maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kehidupan ini kadang tidak kita sadari, ucapan kita, perbuatan kita itu banyak menyinggung kepada orang lain. Mumpung masih dalam suasana sawal, mari kita saling bermaaf-maaf.
sedikit sebelum saya tutup, ada sebuah cerita tentang keteladanan Nabi Muhammad SAW. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW berangkat ke masjid, tetapi di tengah jalan beliau diludahi oleh seorang pemuda. Kira-kira kalau bapak ibu mau berangkat ke masjid, di tengah jalan diludahi, marah nopo boten ibu-ibu? Marah atau enggak? Sama, saya juga marah. Tetapi Nabi Muhammad tidak. Sampai si pemuda ini bilang, Muhammad, kamu ini sebetulnya manusia atau malaikat? Kalau manusia diludahi kok tidak marah, kalau malaikat diludahi kok marah? Saya akan menyiapkan teror lagi untuk mengganggumu di hari yang kedua. Kemudian Nabi Muhammad SAW di hari yang kedua berangkat lagi ke masjid. Di tengah jalan beliau dilempari oleh kotoran. Kira-kira bapak ibu kalau mau ke masjid atau mau melakukan kegiatan dilempari oleh kotoran, marah nopo mboten? Marah nopo mboten? Marah nopo mboten? Jelas kula nggih marah. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak marah. Dia hanya tersenyum. Si pemuda ini juga bilang, Muhammad, kamu ini manusia atau malaikat? Kalau manusia, aku ganggu, aku lempari, aku hina kamu, aku cemooh kamu kok tidak marah. Tapi kalau malaikat, kamu kok bentuknya kayak manusia. Besok hari yang ketiga akan saya siapkan lagi, ya, untuk mengganggu kamu Muhammad dengan lebih kejam lagi. Hari yang ketiga Nabi Muhammad berjalan tok sampai di tempat yang biasa pemuda ini mengganggu Rasulullah. Nabi Muhammad kaget sambil cek, oh ini kemana ini pemuda yang kemarin meludahi saya, yang kemarin melempari kotoran kepada saya, kok tidak ada? Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW melanjutkan sholatnya. Setelah sholat beliau bertanya kepada para sahabat, wahai para sahabat, saya kok tidak melihat pemuda yang biasa mengganggu, memfitnah dan mencaci maki saya. Para sahabat bilang, wahai Kanjeng Rasulullah, si pemuda itu sakit. Di mana rumahnya wahai sahabat? Rumahnya ada di gang selatan dari masjid ini. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah si pemuda ini. Dok. Assalamualaikum, wahai fulan. Si pemuda ini kaget. Sepertinya suara Muhammad yang datang. Kemudian si pemuda ini membukakan pintunya. Dibukakan pintunya. Wahai Muhammad, apakah kamu mau datang ke sini? Mau balas dendam? Silahkan kalau kamu mau balas dendam ya Muhammad. Saya dalam keadaan sakit, saya dalam keadaan tidak kuat apa-apa. Kalau kamu mau melampiaskan dendam, silahkan. Kamu lampiaskan saat ini Muhammad. Gemes tenang saya itu seperti itu. Itu seperti itu. Tapi apa jawaban Nabi Muhammad, wahai Bapak Ibu semua? Tidak, wahai pemuda. Saya tidak akan membalas apa yang selama ini kamu lakukan kepadaku, tapi aku akan mendoakanmu. Semoga kamu segera sakit dan bisa meludahi aku lagi. Kinten-kinten kalau bapak ibu digitukan oleh orang lain dan orang yang menjahati itu kok sakit, bapak-bapak mau jenguk boten? Mau jenguk boten? Boten. Nah, iya, karena kita bukan nabi. Nah, bapak ibu mau mendoakan boten? Mau mendoakan semoga si pemuda ini segera mari. Inilah anak-anak semua. Karena ketulusan hati Nabi Muhammad SAW,
akhirnya pemuda ini mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pribadi yang mempunyai budi pekerti yang luhur. Bapak Ibu mau tahu siapa nama pemuda itu? Pengen tahu buat Ibu? Pemuda itu namanya Suparman. Suparman itu penjaga Kali Joso sana. Nama pemuda itu adalah Surokoh. Semenjak saat itu Surokoh menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mengawal kemana-mana dakwah Nabi Muhammad SAW. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya siapapun yang berbuat salah kepada kita, siapapun yang berbuat benci kepada kita, biarkanlah saja. Insya Allah Allah akan memberi balasannya. Bila mengatakan Bapak Ibu akhirnya kalau matur wonten kirang langkungipun kawula nyuwun pangapunten kopat bubusaken menawi lepat nyuwun pangapunten kopat bubune klapa menawi lepat nyuwun pangapura tindak secang tumbas terasi wonten ing pertigaan tumbas bubur sugeng ngayahi tugas Pak Grengseng Pak Puji mugi-mugi saged beto Kabupaten Magelang badhatur thayyibatun warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, memang benar sekali Gusti. Alhamdulillah wa lisyafaati Rasulillah wa likulli niyatin sholihah. Nas'aluka ya Allah qabul hajatina, teman-teman kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita, ASN PTT Tending di Kabupaten Magelang. Semoga segera diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dialihkan statusnya dari pegawai tidak tetap menjadi pegawai tetap. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Nas'aluka ya Allah, berilah keselamatan, kesehatan kepada para pemimpin kami, para orang tua kami, para guru-guru kami. Ya Allah, berikanlah kejernihan hati kepada pemimpin-pemimpin kami untuk melihat, untuk mendengar setiap doa-doa kami. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa limustanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas sholihin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.